Baik Pak, perkenalkan nama saya Alifa Bella Aprilia dari Universitas Lampung, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari angkatan 2022 semester 6. Saya terdapat tugas yaitu metode penelitian tindakan kelas, yaitu wawancara. Nah, boleh saya tahu nama Bapak siapa? Oh iya, saya manggilnya siapa berarti? Alifa. Alifa ya. Saya nama lengkap itu Ahmad Irwan Johari. Biasa dipanggil itu Pak Irwan, Pak Irwan atau Irwan. Saya mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Kebetulan saya juga alumni dari Universitas Lampung. Saya angkatan 2025, lulus 2010 dan mulai mengajar 2011. Saya asli orang Bakanan, Lampung, di Negara Batin, tepatnya di kampung Benijaya SD Kejati. Jadi monggo silahkan kalau mau ditanyakan terkait tentang penelitian tindakan kelas ya. Sekarang Bapak ini mengajar di sekolah mana Pak? Untuk tempat tugas sebagai pegawai negeri sipil, saya bertugas di SMP Negeri 4 Negara Batin. Itu di Kampung Anijaya sejak 2019 hingga sekarang. Saya mengampu bahasa Indonesia di kelas 8A B dan kelas 9A B C. Jadi ada nggak sih Pak kendala dalam proses mengajar di sekolah gitu? Oh iya, kalau kendala itu ada dari beberapa faktor. Bisa dari faktor guru saya sendiri, ada dari faktor siswanya, ada yang dari faktor sekolah. Yang pertama, kalau dari guru itu bukan mungkin ya, ini jawaban pasti. Artinya kendala itu terkait kadangkala kalau saya pribadi itu lemah dalam menyiapkan yang namanya itu perangkat pembelajaran. Itu kendala. Karena apa? Seyogyanya idealnya itu artinya seharusnya atau sepantasnya guru itu sebelum mengajar, sebelum mulai pembelajaran tahun ajaran baru itu sudah harus mempersiapkan namanya perangkat pembelajaran itu, mulai dari kalender pendidikan, dari RTP, dari bahasa silabus, kemudian media atau segala peralatannya itu semua harus disediakan. Ya karena mungkin saya juga lemah di bagian administrasi, saya lebih mengutamakan artinya action, bagaimana saya mengajar, yaitu akhirnya lemah di situ. Kemudian di sekolah dulu itu artinya memang ada di situ jaringan listrik PLN, hanya saja instalasinya itu kan nggak sampai di semua sekolah gedung itu bagus instalasinya. Maka ada kalanya ketika menggunakan media pembelajaran seperti alat bantu laptop atau LCD proyektor yang memang sebenarnya notabene itu sangat membantu, apalagi untuk siswa yang suka dengan pembelajaran audio visual, itu luar biasa membantu. Cuma hanya karena kendala itu, kalau LCD ada, laptop ada, saya sekolah pun banyak laptop yang bisa dipakai selain punya saya pribadi. Itu kendalanya dari sekolah. Kemudian dari segi siswa, di sini kan kita tidak membedakan antara potensi anak kampung dan potensi anak perkotaan. Tetapi faktanya, buktinya dalam kenyataan, dalam proses pembelajaran itu ya apa artinya
bibit itu menentukan hasil. Nah, karena di kampung saya umumnya anak petani yang motivasi untuk semangat belajar itu beda dengan orang-orang yang di kota. Di kampung itu banyak, yang penting anak berangkat sekolah pulang, tidak ada pantauan yang intensif atau ketat secara untuk meningkatkan mutu akademik siswa. Itu sering seperti itu. Jadi terkendala motivasi siswa itu kan kalau internal ini bisa, itu kan nanti bisa eksternal apa, yaitu eksternal itu lingkungan siswa, artinya lingkungan keluarga. Jadi lingkungan keluarga itu tidak sepenuhnya mendukung agar siswa itu meningkatkan potensinya itu. Apalagi di kampung itu kan langka, itu ada tempat bimbel, sehingga kompetisinya, persaingannya itu kan biasa-biasa saja, nggak ada greget, itu nggak ada, itu motivasinya kurang. Jadi dari gurunya juga punya kelemahan, punya masalah, dari sekolahnya juga ada kelemahan, punya masalah, dan dari siswanya juga ada. Itu untuk khususnya di sekolah yang saya ampu di SMP 4 di Bawah. Ada lagi? Bagaimana sih cara Bapak mengendalikan proses mengajar tadi itu? Bagaimana solusinya dari masalah yang ada tadi? Saya bagaimana bisa mencapai tujuan pembelajaran saya inginkan. Ya. Artinya gini Mbak, dengan kendala-kendala yang ada itu, saya sebagai guru yang tentu saja, apalagi saya sudah bersertifikasi, artinya saya juga harus punya inovasi, artinya punya jalan lain. Artinya kita ketika terkendala itu jangan menyerah dalam suatu situasi itu. Artinya bagaimana ketika misalnya saya guru bermasalah seperti itu, ya saya kendalanya gini, bagaimana ketika walaupun saya secara administrasi kurang, mungkin hanya ada di laptop belum saya print, itu kelemahannya administrasi dengan perangkat pembelajaran saya, tapi saya bisa mengimplementasikan, mempraktekkan. Nah itu artinya saya itu biar bersemangat aja ketika mengajar, itu motivasi kepada siswa, sampaikan materi dengan baik, terus tampilkan bahwa guru itu juga berkarakter, dan yang pasti ingat sebagai guru itu adalah bahwa pusat dari pembelajaran itu terpusat pada siswa. Jangan jadi guru itu yang diktator menguasai seluruh pembelajaran, bahkan muridnya jadi diam. Jangan, jadi dieksplor, kalau bisa potensi anak itu dikeluarkan. Itu guru yang baik itu adalah guru yang mampu membangkitkan atau memunculkan potensi-potensi yang di dalam diri siswa. Jadi ya itu aja. Yang penting ketika nggak punya administrasi tapi prakteknya bagus. Apakah itu benar? Salah. Seyogyanya administrasinya bagus, prakteknya bagus. Kemudian untuk kendala-kendala tadi, misalnya tidak ada jaringan listrik, ya saya menggunakan media-media yang bisa membantu memudahkan bagaimana menyampaikan materi pembelajaran. Jadi ya di samping saya ada buku paket, saya juga ada HP, tapi kan HP itu hanya saya. Nah ini kekurangannya juga, tadi saya lupa bahwa ada kalanya kan di kota itu ada sekolah SMP yang boleh bawa HP kan, nah, kami nggak boleh. Ya saya akhirnya share aja di HP, searching, kemudian bagaimana menyampaikan media apa adanya aja yang ada di sekitar itu, yang artinya bahasanya pembelajaran kontekstual. Artinya kalau ini nggak bisa pakai media, alat ini nggak bisa, pakai alat lain. Gimana cara membangkitkan daya tangkap, daya pikir, daya pengetahuan siswa tersebut. Kemudian kalau untuk dari siswa, yaitu tadi Mbak, gimana supaya motivasinya belajar itu asik, siswa itu semangat ya kita ini jadi guru ya, guru yang menyenangkan.
jadilah ubahlah jadi guru itu jangan guru yang menyeramkan, jadilah guru yang menyenangkan bagi siswa. Artinya apa? Dari tekstur tubuh, misal ketika kita rajin, wangi, ganteng, disiplin, itu siswa seneng. Gak harus kita laki-laki disenangi siswa perempuan. Siswa laki-laki pun bisa senang sama kita. Artinya bukan senang dalam artian tanda kutip. Mereka itu yang menghargai, menghormati, dan bersemangat. Nah itu. Jadi ketika siswa itu berangkat sudah tidak termotivasi, siapa yang motivasi? Ya kita. Itu solusinya. Jadi anak itu enjoy, senang. Jadi mereka tuh belajar sambil menyenangkan, bermain, namun tetap dalam rel-rel pembelajaran. Itu solusinya. Ada lagi? Nah, pertanyaan terakhir Pak, apa aja sih karakter siswa di sekolah itu Pak? Kalau karakter dari cara mereka mengikuti pembelajaran itu, kalau dari dilihat karakter daya tangkap materi pembelajaran, ada yang mereka senang dengan mendengarkan, ada yang senang dengan melihat, ada kalanya yang banyak yang sering itu kalau anak kampung itu, bukan anak kampung di sekolah saya di SMP 4 Negara Batin itu ya sebenarnya mereka tuh tertarik dengan audiovisual. Jadi mereka tuh senang diajak nonton itu karakter belajar. Kemudian untuk karakter secara luas umum di SMP 4 Negara Batin itu, mereka itu istilahnya baiklah, istilahnya masih dalam koridor mampu menghargai, menghormati. Terus pembelajaran itu sebenarnya walaupun mereka itu kurang motivasi, mereka tuh enak kok dibawa motivasi itu enak kok. Jadi mereka tuh karakternya cenderung bahwasanya bukan yang susah diubah tuh enggak, bukan yang statis enggak, mereka tuh dinamis. Kalau gurunya itu ada energi negatif, ya anaknya negatif. Gurunya positif, ya anaknya positif. Jadi bagi saya itu menyenangkan jadi guru di SMP 4 Negara Batin itu menyenangkan. Buktinya saya itu nyaman dari 2019. Perjalanan saya itu sekitar kurang lebih pergi aja itu ada 15 kilo. Kalau PP itu udah 30 kilo kurang lebih. Karena perjalanan itu 20 menit sampai 25 menit saya sekali jalan. Jadi karakternya itu ya, mudah-mudahan bisa memberikan cerahan. Kalau secara umum itu ya, jawaban secara umum. Kalau secara psikologi karakter peserta didik ada itu apa itu ya, karakter apa istilahnya, karakter peserta ada, peserta didik itu ada, karakteristik peserta didik ya, ada pernyataan kuliahnya di ya, gitu. Ada lagi? Mungkin cukup Pak dari menjawab pertanyaan saya. Terima kasih Pak atas telah menjawab dari pertanyaan saya. Oke, sama-sama. Dan bermanfaat. Tetap semangat. Kita satu alma mater. Lanjutkan perjuanganmu. Dunia perkuliahan itu sebagai wadah untuk bekalmu menghadapi dunia kenyataan. Jadi jadilah mahasiswa yang benar-benar hidup, tidak hanya hidup mahasiswa, tapi jadilah mahasiswa yang benar-benar hidup. Maka disini diteriakan hidup mahasiswa, tapi mahasiswa juga harus hidup. Salam untuk dosen-dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Saya alumni Unila juga. Itu saja, terima kasih.